Kadang mereka olok-olok begitu, yang antena itu tidak ada air. Terus mereka bilang, pokoknya jalan rusak apalah begitu. Motor-motor saja kadang susah tuh masuk ke sini terus. Mobil-mobil begitu, jadi mereka bilang, pokoknya kampungan sekali mereka bilang. Untuk akses kesehatan di sini masih terlalu minim. Pelayanan di masyarakat sekitaran hutan begini kan setengah mati. Karena dia punya tempat pelayanannya jauh di Piriang. Akses pendidikan kami di sini masih kurang. Kami di sini, kalau untuk tamatan yang sarjana, lulusan sarjana, itu masih bisa dihitung. Belum sampai puluhan. Disabilitas dari kalangan bawah itu, pendidikan itu kayaknya sesuatu yang mahal. Sesuatu yang nggak terjangkau bagi kami. Negara juga hadir untuk anak-anak disabilitas, untuk kesehatan, terapi-terapi. Lagi satu. Dua. Lagi satu. Kasus yang saya terima pertama, yang saya dampingi pertama korban disabilitas rungu, korbannya tidak bisa bicara, dia diperkosa dan dibuang di lapangan bola, korban perkosaan rame-rame, geng rap. Dan itu saya dampingi, itu pertama saya dampingi korban. Kalau kita melihat isu aborsi aman di Indonesia, itu kriminalisasi justru tinggi pada perempuan korban perkosaan yang ingin mendapatkan haknya atas kehamilan tidak diinginkan. Nama lengkap saya Maria Iliati, biasa disapanya Julian. Kami dari dusun Abihogor, desanya Entena, Kecamatan Kewa Pantai. Kegiatan sehari-hari saya di rumah itu biasanya pagi bantu orang tua dulu, masak, selesai makan dulu, baru ikat habis kalau ada apa menenun. Sebelum masuk di PBH Nusra itu, masa kayak belum tahu apa-apa tentang lansia itu bagaimana, perubahannya bagaimana. Saya diundang oleh Om Ani dari PBH Nusra, kami diundang untuk pergi pertemuan di 3 desa. Dari Desa Entena, Desa Tuabau dengan Desa Natarmage. Jadi kami bertemuan itu bertempatnya di Tuabau. Dihadirkan juga dengan dari Dinas Kesehatan semua. Jadi menjelaskan ada beberapa materi untuk lansia. Jadi materi untuk lansia itu ada perubahannya banyak sekali. Mereka tua nanti itu ada perubahan emosional dan lain-lain. Jadi maksudnya merasakan dengan hal-hal keseharian di rumah dengan orang tua. Jadi merasa kayak sedih begitu, kayak terharu. Jadi maksudnya senang sih belajar di sini untuk mendampingi lansia, senang sekali. Sudah nih deriba tutup meja kita. Kan di sini kan kebanyakan kita kalau mau belajar tuh belajar kayak masa lalu begitu, yang sejarah begitu tuh. Kan di sini susah sekali apalagi kalau ngomong tentang 65 itu tidak boleh. Pengalaman pas waktu kami dari Kupang pulang itu kan kami dapat materi tentang 65 juga tuh. Jadi itu pas itu tuh kami mau buat pertemuan anak muda. Di situ kami mau pertemuan, yang hadir itu tuh hanya 6 orang saja. Karena mereka takut tuh kami bahas yang 65. Padahal sebenarnya kami hanya mau omong tentang masalahnya apa yang membuat mereka juga terlibat, tapi tidak ada. Bagaimana kabarnya ini adanya? Sehat? Kalian jadi ini tuh koordinasi untuk kasus yang Lambelu itu? Jadi. Terus bagaimana ini hasilnya? PT PAIHAM kasus Lambelu itu sedang proses penyidikan. Jalanan itu jauh, kalau dari laut ke darat. Nama saya Nuzulan, tapi biasa teman-teman manggilnya Ujun. Saya dari Lambuina. Lambuina itu Yayasan Lambuina, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Mungkin masyarakat sini biasanya bilangnya LSM, tapi kami sebenarnya yayasan. Saya di Lambuina awalnya sebenarnya sebagai staf administrasi,
karena waktu itu memang di awal berdirinya itu keterbatasan juga orang, jadi saya mengurusi administrasi. Namun seiring dengan waktu saya melihat karena biasanya korban yang datang melapor ke kantor dan kebetulan biasanya tidak ada staf pendamping karena terbatas dan mereka biasanya ke lapangan, sehingga mau tidak mau karena saya yang standby di kantor, akhirnya saya yang menerima keluhan dan pengaduan mereka. Akhirnya saya tertantang untuk menjadi pendamping korban. Awalnya pendamping komunitas selama setahun, tetapi kemudian semakin banyak masalah yang saya lihat di lapangan, akhirnya kemudian saya memantapkan untuk jadi pendamping korban. Pikiran, tenaga maupun sumber daya itu harus kami kerahkan untuk satu, memastikan korban itu kalau misalnya hamil, kesehatannya dulu yang diutamakan, kemudian proses hukumnya, lingkungan sosialnya, kan seperti saya ceritakan sebelumnya. Kadang-kadang ada di komunitas belum paham tentang kondisi korban ini kan. Misalnya kalau hamil, kalau tidak ada yang tanggung jawab, dipikirnya itu anak haram, sehingga ada anggapan di satu masyarakat, dan saya mengalami, saya alami betul itu. Korban itu hamil 7 bulan mau diusir dari kampung tersebut. Sementara korban ini diperkosa oleh iparnya. Praktek kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan di lapangan ada banyak sebetulnya ya. Tetapi fokus pada isu aborsi aman itu adalah ketika mereka ingin mengakses layanan aborsi aman, mereka cenderung dipersulit dengan berbagai alasan. Salah satunya bisa jadi untuk penguatan pada proses peradilan, dan itu membuat mereka menjadi korban kesekian kali ya. Jadi kembali lagi menjadi korban selain sebagai korban pemerkosaan. Hak dia untuk melakukan aborsi aman terhadap kehamilan yang tidak diinginkan itu menjadi dirampas ya, cenderung dirampas dalam kasus ini. Saya Dini, saya bekerja di IPAS sebagai Male Officer, Monitoring Evaluation and Learning Officer. Jadi Yayasan IPAS Indonesia atau Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat adalah organisasi lokal di Indonesia. Kami berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan dan anak perempuan. Dan dalam Voice, kami mengerjakan DARE atau Decriminalization Abortion of Rape. Jadi kami melakukan advokasi terhadap isu aborsi aman, terutama untuk perempuan korban perkosaan yang selaras dengan peraturan dan perundangan di Indonesia. Melakukan diskriminasi, eksploitasi, mengancam, melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Nah, kalau kekerasan seksual kan jelas berlaku Undang-Undang Nomor 12 dong. Nama saya Ibu Suwarni. Kegiatan saya sehari-hari adalah pekerja rumah tangga. Saya ibu dari Septia Anggraini, anak disabilitas intelektual Down syndrome. Saya PRT tergabung dalam organisasi Sapu Lidi Jala PRT. Dari situ saya juga bisa berkenalan dengan Yapesdi, sampai akhirnya Septia bisa sekolah, bisa ikut kegiatan Yapesdi. Dia kalau di sekolah, di sekolahnya Yapesdi, ayo ngomong suka nggak? Suka. Di sana ngapain aja? Kalau di kelas ngapain aja Kak dia? Kelas. Belajar apa? Belajar apa? Belajar gambar. Gambar juga? Iya. Terus belajar apa? Ngobrol. Iya. Terus belajar apa? Belajar apa lagi? Ya. Oke, dia setia ya, dibantu sama Boy ya, baca Oke, ya. Boy. Oke, Boy. Kelas. Kelas. Ayo. Ngomong. Ngomong. Diskriminasi itu
kadang nggak cuman dari anak-anak ya, kadang dari orang dewasa pun juga ini juga saya juga merasakan selain kelihatan bener gitu loh, karena kayaknya ngelihat anak begitu tuh, anak dengan Down syndrome tuh kayak anak yang aneh. Jadi terus saya juga nggak bisa untuk ke sekolah umum, saya nggak bisa daftar di sekolah umum karena ya itu diskriminasi. Kalau untuk kami orang muda biasanya membantu sesama lansia itu banyak. Itu yang biasanya buat kasih pagar untuk ya lansianya kan ada yang sudah matanya buta, yang biasa buatkan pagar dari rumah ke kamar WC begitu karena terlalu jauh, biasanya buatkan pagar. Kadang juga ada masih lansia yang masih produktif itu kan biasanya mengajak supaya ada buat kebun atau kebun tani gitu, buat ini ke tanaman cabai, tanaman kakao, vanili begitu. Jadi kami relawan dan CO menghubungi Ibu Kapus supaya datang mengunjungi lansia. Kan di sini kan istilahnya penimbangan lansia setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu penimbangan lansianya harus ikut ke rumah-rumah karena lansianya di sini terlalu banyak untuk masyarakat sekitar hutan begini, terlalu banyak. Jadi kan bisa harus mereka lansia harus langsung ke Iriang, kan terlalu jauh. Jadi sudah mau berapa bulan ini untuk penimbangan lansianya sudah ada di bawah rumahnya Bapak Sergio semua. Biasanya kalau korban-korban itu kan menutup diri kan Mbak, menutup diri, bahkan juga keluarganya juga masih juga menganggap aib kan, apalagi kalau hamil. Ini ada salah satu kasus yang saya masih dampingi dan proses penyidikan, korbannya ini hamil. Itu sampai umur usia, memang walaupun mereka tahunya pas kehamilan 6 bulan, 7 bulan, orang tuanya, tetapi kan saya sudah menyarankan untuk memastikan kondisi kesehatannya dulu kan, yang diutamakan keselamatan korban dan bayinya. Proses hukum ya sudah melapor ke polisi, biarkanlah polisi yang menangani. Tetapi di pemahaman orang tua korban kadang-kadang kita terhambat juga, mereka masih berpikir malu kalau tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya atas kehamilan korban ini, sehingga mereka kadang membawa korban itu ke suatu tempat yang dijauhkan dari keluarganya, lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal korban, supaya korban ini tidak ditahu atau mereka tidak malu gitu ya. Nah, sementara kan korban butuh ruang ketika hamil, itu butuh ruang untuk nyaman, untuk bisa diterima atau tidak banyak pikiran dengan masalah-masalah yang dialami karena akan membahayakan kehamilan. Tetapi karena sebagian masyarakat masih menganggap ketika hamil, korban hamil itu aib atau keluarga juga menganggap itu masalah. Dalam DER kami fokus untuk bagaimana caranya tidak hanya dari perbaikan sistem dalam sistem peradilan, sistem kesehatan dan sebagainya, tetapi juga membuat public demand, meng-create public demand atau memunculkan kebutuhan dari masyarakat sendiri, dan bisa melalui dua hal ya. Jadi yang pertama melalui media, yang kedua melalui joint advocacy plan. Jadi kita berharap kita bisa bergerak bersama organisasi lainnya untuk bisa memunculkan bahwa ini sudah sebuah kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi dan seharusnya tidak dihalangi oleh berbagai hal yang teknis misalnya, atau berbagai kepentingan atau nilai, karena kami percaya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah hak dasar dari seorang perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual. Sebagai pekerja rumah tangga, orang tua dari anak disabilitas, saya membutuhkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga agar mendapatkan perlindungan, jaminan sosial, jaminan bantuan sosial bagi keluarga PRT seperti PKH, program harapan sejahtera untuk kategori disabilitas. Harapan saya itu untuk pemerintah desa Entena
lebih memperhatikan khususnya di Dusun Dobo ini karena terlalu banyak lansia yang di sekitaran hutan sini karena akses untuk kesehatannya masih terlalu minim. Jadi harapan saya tuh ke depannya semoga ada perhatian terkhusus lah untuk para lansia di sekitaran hutan Dobo ini. Kalau untuk dari kawan-kawan muda, kami akan terus selalu membantu para lansia untuk bisa menggali cerita, harus selalu mendampingi setiap hari, harus bisa pergi ke akses kesehatan begitu supaya mereka juga jangan terlalu terkurung di dalam rumah saja begitu. Kerja-kerja begini membutuhkan banyak dukungan pihak, sehingga masalah korban itu kan sangat kompleks, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan itu bisa saling berjejaring kerjanya sehingga memudahkan juga pendamping untuk bekerja dengan utamanya di wilayah-wilayah yang risiko kerjanya tinggi. Kami berharap tidak hanya masyarakat sipil tapi juga organisasi yang bergerak untuk memajukan hak asasi terutama, dan juga bidang lainnya, bidang kesehatan dan sebagainya bisa satu suara, satu message, dan kita bisa bergerak bersama untuk menghilangkan kriminalisasi dan mendekatkan akses layanan aborsi aman kepada korban perkosaan. Dogo ripa pogone, au laju lau balu. Ong laju lau balu ko bihala ka belak ledan. Ong laju lau balu ko bihala ka belak ledan. Di bon gege tawan amiho, bake mangun tuking tahi. Ong laju lau balu ko bihala ka belak ledan. Di bon gege tawan amiho, bake mangun tuking tahi.